Yes, kembali lagi di channel ini. Semoga kalian semua sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya. Amin. Film yang bakalan kita review kali ini berjudul Journey the West The Halton of Vivon 2025. Film ini mengisahkan tentang sosok siluman kera yang sudah dihukum selama ribuan tahun oleh sang Buddha karena sifatnya yang sangat jahat, dan ternyata di balik kejadian itu semua masih ada hubungannya dengan para pembasmi dan pemburu iblis serta siluman di wilayah tersebut. Yang dipimpin di dalam kelompok tersebut adalah seorang pendeta dan guru besar. Ternyata salah satu orangnya memang sengaja berkhianat demi dapat kembalinya bisa membangkitkan siluman kera yang sudah lama dihukum. Bahkan ia rela mengorbankan seorang pemuda yang bernama Chong Ping An, dan si pemuda inilah yang akan dijadikan sebagai wadah tempat sementara sebagai terwujudnya kelahiran siluman kera. Hingga akhirnya Chong Ping An pun memutuskan untuk menjadi siluman demi mengalahkan siluman kera. Bagaimana kelanjutan kisah film kali ini? Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya. Karena apa guys? Karena semua itu gratis. Langsung saja kita mulai alur cerita film kali ini. Film diawali dengan kita diperlihatkan ada sekelompok murid dari sekte pemburu siluman yang sedang masuk ke sebuah tempat misterius yang dipenuhi dengan mayat manusia yang sudah bergelimpangan. Dan adegan sosok siluman babi yang sudah dirantai oleh sang guru mereka. Namun tanpa mereka sadari ya, adanya siluman alat yang masuk ke dalam tubuh siluman babi hingga membuat para mayat yang tadi tewas yang tidak bernyawa bisa hidup kembali. Dan bahkan efek tersebut membuat siluman babi tadi itu mengganas, semakin mengganas dan berhasil melepaskan diri. Sehingga para murid dari perguruan tersebut pun berusaha untuk mengalahkan siluman babi yang sedang mengamuk. Namun ternyata mereka tidak mampu mengalahkannya. Beruntung saja pada akhirnya ada sosok seorang pemuda yang bernama Chong Ping An. Ia pun terbangun dari tidurnya dan menyelamatkan mereka semua. Ia melawan siluman babi tersebut sendirian hingga siluman babi tewas. Dan ternyata Chong Ping An ini adalah salah satu murid dari sekte pemburu iblis. Lalu keesokan harinya, tibalah di mana pelantikan dan peresmian para murid di sekte tersebut. Begitu juga dengan Chong Ping An. Saat akan dilantik, tiba-tiba saja Chong Ping An mengamuk dalam waktu yang sangat singkat. Chong Ping An langsung berubah wujud menjadi sosok siluman kera. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang membuat para warga dan guru serta murid di sana pun terkejut melihat sosok itu. Sempat membuat beberapa orang terluka, namun pada akhirnya Chong Ping An pun bisa kembali sadar kembali ke wujudnya semula. Namun ya, pada murid-murid dan guru besar di sana sudah berniat akan menghabisi nyawanya agar sosok siluman kera yang ditakuti itu tidak bisa reinkarnasi kembali. Namun dalam situasi tersebut, Chong Ping An berhasil melarikan diri dari tekanan. Dan ternyata dulu menurut kisahnya Chong Ping An masih bayi diangkat oleh seorang guru di sekte tersebut yang bernama Guru Yin. Dialah yang membesarkan Chong Ping An sampai dewasa. Dan di sini pula ia juga menyuruh para murid sekte pemburu iblis tersebut untuk memburu Chong Ping An. Dan dia pun membayar seorang pembunuh bayaran, seorang ahli pedang yang bernama Tuan Hisha, untuk membunuh Chong Ping An dan memburunya. Sedangkan di sisi lain, Guru Yin ini justru menyuruh Chong Ping An untuk pergi ke sebuah kota terpencil yang jauh dari kehidupan manusia agar kondisi Chong Ping An yang memang saat ini menjadi buronan bisa terselamatkan. Kota tersebut bernama Kota Bahagia, ya kita sebut aja Kota Bahagia ya. Di sanalah ternyata para siluman dan manusia setengah siluman berkumpul dan hidup layaknya manusia biasa. Untuk saat ini, entah apa mau dari sang Guru Yin saat ini. Karena di sisi lain, ia memerintahkan orang-orang untuk memburu Chong Ping An. Namun di sisi lain, ia pun menyuruh Chong Ping An untuk bersembunyi dan pergi. Pasti ada udang di balik piring guys. Sesampainya Chong Ping An ke kota siluman tersebut, ternyata Tuan Hisha sudah menunggunya. Bahkan sang ahli pedang ini sudah dari tadi menanti kedatangan Chong Ping An guna ingin membunuhnya. Namun beruntung saja kali ini Chong Ping An diselamatkan oleh seorang gadis siluman yang bernama Xiao Hongyan. Dia pun membawa Chong Ping An ke tempat kediamannya dan mengobati Chong Ping An yang terluka sangat parah hingga sembuh. Namun ya, keesokan harinya saat Chong Ping An kembali ke pusat kota itu, Tuan Hisha sudah menanti kedatangannya.
Dan ini untuk kedua kalinya Tuan Xisha akan membunuh Chong Ping An sesuai perintah dari perguruan sekte pemburu iblis. Demi bayaran yang besar, ia pun melakukannya. Dan di scene ini, untuk kesekian kalinya si gadis bernama Xiao Hongyan ini kembali menyelamatkan nyawa Chong Ping An. Ternyata si gadis siluman tersebut memiliki kekuatan yang jauh melampaui batas kekuatan Tuan Xisha, hingga membuat Tuan Xisha pun terluka parah dan melarikan diri untuk sesaat. Setelah kejadian itu, Chong Ping An berkata kepada Xiao Hongyan bahwa dia tidak mau menjadi manusia setengah iblis. Karena mendengar pengakuan Chong Ping An, akhirnya Xiao Hongyan pun berniat membantunya dengan mendatangi sebuah tempat rahasia. Sesampainya di sana, Xiao Hongyan pun menyuruh Chong Ping An untuk menelan sebuah mustika kekuatan iblis. Saat ia menelannya, tiba-tiba saja Chong Ping An justru berubah wujud menjadi siluman kera kembali. Lalu dia berkata, dia tidak ingin menjadi siluman, tapi dia mau menjadi manusia seutuhnya. Ternyata di sini si Xiao Hongyan ini salah paham. Setelah itu, Xiao Hongyan pun mengeluarkan mustika tersebut dari dalam tubuh Chong Ping An. Namun setelah itu, sesegera mungkin mereka berdua pun berniat meninggalkan tempat tersebut. Namun ternyata di atas bukit yang tinggi, anjay, Tuan Xisha sudah menanti mereka berdua dan hendak membunuhnya. Ini untuk ketiga kalinya, guys. Si Xiao Hongyan ini berhasil menyelamatkan nyawa Chong Ping An dari Tuan Xisha, si pembunuh bayaran sang ahli pedang. Setelah kejadian itu, saat di malam harinya, Chong Ping An mengigau. Xiao Hongyan yang mendengar perkataan dari Chong Ping An bahwa Chong Ping An akan diperintahkan untuk membunuh dirinya sontak saja membuat Xiao Hongyan pun terkejut. Namun dia berpikir kembali, mungkin Chong Ping An hanya bermimpi saja. Padahal kejadian yang sebenarnya, Guru Yin memang sengaja datang melalui mimpi saat Chong Ping An tertidur. Dia berulang kali menyuruh Chong Ping An untuk membunuh Xiao Hongyan, tapi Chong Ping An menolak perintah tersebut karena dia menganggap Xiao Hongyan adalah siluman gadis yang sangat baik terhadapnya. Hingga pada akhirnya, Chong Ping An dan Xiao Hongyan pun bersumpah di hadapan patung dari orang tua Xiao Hongyan bahwa mereka resmi menikah. Setelah mengadakan persembahan, tiba-tiba saja keajaiban terjadi. Chong Ping An mendapatkan selembar kain ikat kepala milik ayah Xiao Hongyan, yaitu dulu dikenal sebagai sosok siluman burung gagak. Setelah itu, Xiao Hongyan pun meninggalkan Chong Ping An di tempat tersebut karena akan mempersiapkan pernikahan. Saat Chong Ping An sendiri di tempat itu, tiba-tiba saja Guru Yin datang dan kembali menghasut Chong Ping An. Ia membicarakan informasi bahwa salah satu guru terbesar dari sekte tersebut telah dibunuh oleh Xiao Hongyan. Jelas dong, Chong Ping An tidak percaya begitu saja dengan perkataan Guru Yin. Namun di balik patung itu ternyata Guru Yin memperlihatkan kepada Chong Ping An bahwa jasad gurunya berada di dalam patung tersebut. Setelah melihat itu semua, Chong Ping An marah besar. Di dalam hati dan pikirannya dia sudah berniat untuk membunuh Xiao Hongyan karena sudah menghabisi nyawa guru kesayangannya. Ya, di sini nih kita bisa melihat Chong Ping An terhasut dan dia pun dengan sengaja melukai Xiao Hongyan. Namun beberapa saat kemudian, rasa cinta membuat Chong Ping An sadar bahwa Xiao Hongyan tidak bersalah sama sekali. Disinilah mulai terungkap kenyataan kejahatan yang sebenarnya. Ternyata semua itu ulah dari Guru Yin yang memang sengaja sedari awal berniat untuk mengorbankan Chong Ping An dan juga Xiao Hongyan agar ia bisa membangkitkan kembali sosok siluman kera yang sudah terkurung selama ribuan tahun di dalam tubuh Chong Ping An. Yang pada akhirnya niat jahatnya pun berhasil. Siluman kera itu pun kembali bisa keluar dari tubuh Chong Ping An. Dan saat itu pula siluman kera langsung membunuh Guru Yin sang pengkhianat. Wajar dan memang pantas sih mendapatkan kematian. Selanjutnya siluman kera ini langsung membunuh Xiao Hongyan dan juga Chong Ping An tanpa ampun. Namun setelah itu ada suatu keanehan terjadi. Setelah Chong Ping An tewas, tubuh Chong Ping An berubah menjadi batu. Sesaat kemudian kembali ke wujud manusia yang membuat Chong Ping An bisa hidup kembali karena efek dari ikat kepala yang diberikan oleh roh leluhur dari Xiao Hongyan.
Melihat kondisi Xiao Hongyan yang tewas mengenaskan, Chong Ping An pun merasa marah, dan dia pun akhirnya memutuskan untuk memakan mustika siluman waktu itu. Dan hingga ia pun berubah wujud menjadi sosok siluman gagak legendaris yang memang benar-benar kuat. Dia melakukan itu demi membalaskan dendam kematian kekasihnya, dan dia pun berniat untuk membunuh siluman kera jahat tersebut yang memang sudah sangat meresahkan para warga. Melihat sosok Chong Ping An yang berwujud siluman gagak, para guru besar sekte pembasmi iblis pun terkejut. Karena pilihan Chong Ping An, ia pun rela menjadi sosok siluman sepenuhnya dan seutuhnya demi menyelamatkan mereka dan para penduduk. Dan dalam kondisi saat ini, siluman kera mendapatkan lawan yang sangat tangguh dari sosok siluman gagak legendaris yang terlahir kembali dari wujud dan tubuh Chong Ping An. Hingga pada akhirnya, pertarungan antara siluman kera yang terlahir setelah dihukum ribuan tahun lamanya oleh dewa melawan Chong Ping An yang terlahir kembali setelah dari kematiannya tak terhindarkan lagi. Namun di dalam pertarungan kali ini, ternyata kekuatan yang dimiliki Chong Ping An tidak juga mampu untuk mengalahkan siluman kera yang sangat sakti, yang membuat Chong Ping An pun sempat kewalahan. Akan tetapi beruntung saja para guru besar datang turut membantu Chong Ping An untuk mengalahkan siluman kera dengan cara menyalurkan seluruh tenaga dalam mereka untuk Chong Ping An. Hingga pada akhirnya Chong Ping An pun berhasil mengalahkan siluman kera dan mengembalikannya ke wujud semula menjadi kera biasa, guys. Sehingga para guru besar dan seluruh penduduk kota pun terselamatkan. Namun di ending cerita kali ini ya, tanpa disengaja Chong Ping An berpapasan dan bertemu langsung dengan sosok Xiao Hongyan yang sudah bereinkarnasi kembali. Bagaimana kelanjutannya? Ya, happy endingnya di sini bahagia banget, guys. Gua rasa cukup review film kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment-nya.